Gerne wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Liebe Kinder, der Kapitän von der Brucker Media Morgan Duet Saga. Kali ini kita akan melanjutkan game Euro Simulator Truck 2 dan kita akan langsung mencari job, ya, quick job. Dan di sini kita akan langsung, sebenarnya banyak pilihan, tapi kita sepertinya langsung kirim yang jarak jauh aja. Dari Polandia ke Berlin, seperti rute yang kemarin cuman dibalik ya. Dan untuk apa? Untuk biaya pengirimannya atau biaya supirnya adalah sebesar 5.264 euro dengan eh, rincian 19,89 per kilometer. Jadi perjalanan ini nanti akan ditempuh dalam waktu 1 jam 48 menit ya, dari Poznan Polandia ke Berlin. Let's go. Oke, kita lihat dulu truknya. Di sini kita mengirim seperti kendaraan proyek ya. Mungkin mau mengadakan pengaspalan. Truknya lumayan besar, kita pakai truk merek Inveso. Oke, lumayan panjang, sebuah tantangan. Tap. Oke. Oke. Belok kanan. Mana? Woods. Wih. Salipan sama truk. Oke, langsung saja perjalanan kali ini dari Polandia ke Jerman. Seperti biasa saya memakai steering wheel dari Logitech G29. Enak banget. Ya, ini sensasinya seperti nyetir kendaraan atau mobil ataupun truk pada umumnya ya. Karena saya untuk bermain game menggunakan keyboard itu kurang mahir, karena pada dasarnya dulu pada zaman kecil itu seringnya main itu pakai ini game-game konsol dari PS, PS2 apa segala macam. Oke, kita lihat kiri aman. Oh, mati. Ya, ini kalau saya pikir jaraknya tidak terlalu berbeda jauh dengan yang kemarin ya. Nggak terlalu lama, nggak terlalu singkat juga. Dan kemungkinan kita nanti ngelewatin jalan tol, dan ini yang kita bawa adalah truk yang panjang ya. Jadi ya ada challenge tersendiri buat kita lah. Oke. Ini kita masih di area pabrik ya, di area perpabrikan. Kalau di Indonesia mungkin daerah di Karawang, daerah yang banyak pabriknya. Oke, ada lampu merah.
penampakan truknya. Kita membawa 2 buah ya, 2 biji kendaraan itu. Dua biji kendaraan proyek. Seperti inilah penampakan kota Poznan di Polandia ya. Kita bisa lihat lampu merah. Ini bentuk kotanya. Grafik di game ini juga sangat bagus ya. Mati lah. Ntar ada kendala, mohon maaf. Agak susah truknya ini ya. Oke, kita melewati bundaran, harus hati-hati ini. Wih, belnya mantap. Oke, lampu hijau. Oh, tiba-tiba lampu merah dong. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu sebentar lagi. Oke, dan sebenarnya saya juga masih meraba-raba dan belajar tentang game ini ya. Nah, sejujurnya saya belum ada 1 bulan memainkan game ini. Mungkin baru semingguan, 10 harian yang lalu saya baru membeli game ini. Saya ngelihatnya di YouTube menarik. Ya, saya beli gamenya dan saya coba mencoba experience. Oh, kebablasan hampir, Bung. Dan saya masih mencoba bermain game ini masih 10 harian. Dan setelah beli gamenya, saya beli Logitech steering wheelnya ya. Saya beli di harga 3 juta, 3 juta. Lengkap sama shifternya, karena kalau beli baru itu sangat mahal. Kalau beli baru ya hampir 6 jutaan, makanya saya beli bekas. Gak apalah bekas, yang penting bisa dipakai. Dan ini juga enak juga ya, maksudnya gak ada delay. Dan kalau pengaturan kita pas ya enak, kita bisa merasakan pengalaman menyetir mobil seperti menyetir mobil sungguhan ya. Sini sisi kanan ada perbaikan jalan. Ini kita masuk jalan tol ya, akan memasuki jalan tol ya. Ini udah area jalan tol. Oke, inilah pemandangan jalan tol di negara Polandia ya. Woi, bentar.
harus konsentrasi, karena kalau tidak konsentrasi bisa nabrak, merugikan diri sendiri. Oke, di belakang kita juga ada truk. Oke, ntar kita memasuki jalan tol ya. Oke, ini kita lurus saja. Ntar kita harus hati-hati di sini. Hampir nabrak kan. Oke, kita lihat pemandangan dulu di negara Polandia ya. Sudah dikatakan negara maju di Eropa. Nih, hijau-hijauan perbukitan. Di kota Poznan, Polandia, dan kita sudah memasuki jalan tol. Kita akan menuju kota Berlin yang ada di Jerman. Kalau ke Polandia ini saya udah pernah apa belum ya? Saya lupa sendiri. Karena cerita aja ya, sedikit cerita pengalaman lah. Bukan pengalaman sih, apa yang saya lakuin sekarang. Jadi sekarang itu saya lagi kerja di kapal pesiar. Cuman sekarang posisi saya itu masih di rumah, vacation selama 2 bulan. Jadi kalau kapal pesiar ya, saya otomatis mengunjungi beberapa negara, dan kebetulan saya itu dapat kontraknya itu di benua Eropa lah. Jadi ya jalan-jalan di sekitar Jerman, terus Denmark, Norwegia, Swedia, terus ke Prancis, Spanyol, Itali, Portugal gitu-gitu. Cuman kalau Polandia itu saya lupa saya pernah apa enggak ya. Kayaknya pernah sih kontrak lalu, maksudnya tahun lalu lah, sekitar tahun 2024 pertengahan. Karena waktu itu saya join di kapal baru, artinya kapal yang baru dibangun, dan pembangunannya itu di negara Finlandia. Ya kayaknya ada waktu itu ya, lupa saya, tapi saya yakin ada sih. Jadi kalau Jerman itu negaranya, bagi yang penasaran ya, apakah negaranya bagus? Bagus sekali. Ya, bagus sekali. Di sana ya tertib lah, orang berlalu lintas itu tertib. Terus nggak cuma Jerman sih, Eropa hampir semua Eropa, mereka itu saling respect orangnya. Apalagi kalau berkendara lalu lintas di jalan raya itu sangat respect. Dan mereka itu selalu mendahulukan yang namanya pejalan kaki. Misalnya nih, kita berada di jalan, ya jalan-jalan besar lah, tapi bukan jalan tol ya, jalan besar gitu. Terus kita berhenti di kayak zebra cross gitu. Nah, di kanan atau arah kiri kita itu misalkan ada mobil. Ya kalau kita berhenti di zebra cross, mereka langsung berhenti, langsung inisiatif berhenti, karena mereka berpikiran bahwasanya yang patut diutamakan, yang harus diutamakan itu ya pejalan kaki. Jadi ketika kita berdiri di zebra cross, otomatis mobil-mobil itu memberi kesempatan untuk pejalan kaki untuk menyeberangi jalan itu. Itulah yang saya salut dari negara-negara Eropa, dan mungkin itu adalah alasan kenapa Eropa atau negara di Eropa mayoritas maju semua ya. Ya walaupun sebenarnya kalau masalah kebersihan itu ada juga yang kotor, ada juga tempat-tempat yang kumuh, tapi tidak separah di Asia Tenggara ya, atau di Indonesia lah kita sebut, tidak separah di sana. Dan di sana infrastruktur itu emang memadai. Terus kalau di Eropa itu dia jarang ada yang namanya sepeda motor. Ya ada mungkin 1-2.
itu pun di daerah tertentu. Di daerah tertentu nggak, maksudnya kalau di pusat kotanya kemungkinan nggak ada. Kayak kita sekarang masuk jalan tol lagi ya. Oke, kita masuk sini aja. Oke, tol kita dibayarin sama perusahaan kita. Karena kalau kita bayar sendiri ya boncos, Pak. Ya jadi itulah yang menurut saya yang membuat negara-negara di Eropa maju ya, karena mereka saling respect, terus orangnya sangat peduli dengan sesama manusia lah. Ya mereka emang tidak mungkin tidak ramah atau suka basa-basi seperti orang Indonesia ya, cuman tingkat kepedulian mereka atas sesama manusia itu sangat tinggi. Jadi nggak heran kenapa mereka bisa maju ya. Contohnya seperti tadi di masalah penyeberangan tadi. Oh, kita udah masuk negara Jerman ini ya. Wah, crash kan itu. Apalah, gara-gara ya gitulah, mobil suka nyerobot aja, ya udah bodo amat. Tapi ini sebenarnya jaraknya masih jauh, masa udah masuk di Jerman. Oke, kita main unbuild dulu ya. Ini kalau kita pencet sekali, ada 2 kalinya lah ya. Tadat. Kalau kita pencet 2 kali, oke, kita lurus. Kalau kita pencet 2 kali, nah seperti itu. Keren. Walaupun truknya ini kurang enak ya, enakan yang kita ngirim dari Jerman ke Polandia kemarin. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita gaskan aja, kita nggak usah pandang bulu. Kalau kita masih merintis itu kita jangan gengsi untuk mengambil pekerjaan apapun. Kebanyakan orang ya, mereka itu gengsi nggak mau kerja dari bawah. Mereka maunya kerja langsung posisi tinggi gitu ya. Maksudnya ya saya tahu, oh gitu kan, bangsat dia yang nabrak, kita suruh bayar 250. Jadi untuk kebanyakan orang itu mereka itu terlalu gengsi untuk memulai dari bawah ya. Ya saya tahu mungkin kalian kuliah apalagi, aduh, bodo amat lah. Jadi ya saya tahu emang kalian kuliah itu tinggi ya, S1 atau S2, tapi jangan tapi jangan gengsi untuk memulai pekerjaan dari bawah. Karena yang penting saat Anda bekerja itu pengalaman. Gaji emang penting ya, semua orang pasti kerja untuk gaji, untuk cari uang, untuk biaya makan, untuk biaya hidup, segala macam. Cuman menurut saya yang paling penting saat pertama kali kerja itu ya mencari pengalaman. Nah, nanti kalau pengalaman kita udah banyak dan kita makin berkembang, kita bisa mencari perusahaan yang levelnya di atas tempat kerja kita sebelumnya gitu. Cuman anak-anak sekarang ini mintanya, mereka baru lulus posisinya langsung mintanya tinggi, misalnya sekretaris direktur atau bahkan direktur, yang nggak bisa lah.
kecuali itu perusahaan dari keluarga kalian. Ya, jadi bagi teman-teman yang masih awal kerja, baru lulus kuliah atau lulus SMA terus kerja, ya intinya kalian jalani apa adanya lah. Kalian jalani aja dulu, fokus. Satu kata dari saya adalah fokus. Fokus apa yang kalian kerjakan, kembangkan diri kalian, improve diri kalian, increase diri kalian. Dan kalau kalian udah berkembang, kalian bisa menentukan kalian mau tetap di zona nyaman kalian atau kalian bisa keluar di zona nyaman kalian. Cuman kalau saya sih lebih baik saya keluar dari zona nyaman ya, karena saya itu orangnya pengen terus improve, pengen berkembang terus, pengen belajar terus dari hal-hal baru. Itu maka saran saya ya keluar dari zona nyaman, tapi jangan asal keluar dari zona nyaman. Kalian harus memperhatikan beberapa aspek. Contohnya kayak misalnya kalian baru kerja sebulan dan kalian nyaman di tempat kerja itu, ya kalian fokus aja di situ. Jangan kalian oh ini zona nyamanku, aku lebih baik keluar. Jangan, kalian harus fokus di situ, ambil banyak pelajaran, tingkatkan skill kalian 1-2 tahun. Nah nanti kalau kalian merasa kalian harus upgrade diri lagi, ya kalian bisa upgrade, bisa pindah tempat kerja yang lain yang bisa memfasilitasi kalian untuk tumbuh lebih besar lagi atau tumbuh lebih hebat lagi. Itu sih. Oh, kita lupa tidak menyalakan lampu. Makanya kita didenda dari awal, kita didenda nabrak tadi. Biaya kosnya 120 kali 2. Ini tadi berapa? Ya sekitar 500-an lah mungkin. Hampir 500-an kayaknya, atau lebih, kurang tahu sih. Salah sendiri tadi, mereka nyupir ngawur ya. Oke, sebenarnya sepertinya kita mau sampai dan kita udah masuk ke Berlin ya. Ini ya udah di kota Berlin di Jerman. Berlin ini berada di Jerman Timur ya. Jerman Timur agak ke utara gitu dia. Kok berhenti sih? Tapi truk ini susah sih. Belok kanan, kiri, belakang aman ya, aman. Inilah penampakan kota Berlin ya, ibu kota dari negara Jerman dan sekaligus kota terbesar di negara Jerman. Tapi kalau untuk ke Berlin ini saya belum pernah ya, karena Berlin ini letaknya di mana? Kalau truk beneran udah hancur itu tadi. Karena kota Berlin itu letaknya dia nggak punya laut. Jadi saya kalau mau ke Berlin ya harus naik taksi dari Hamburg mungkin atau jauhan ya, dari kota Kiel di Jerman. Baru saya bisa. Nah ini kita masuk rel kereta api.
Oke, kita belok kiri. Ini dia, oh ada keren di situ. Ini ya. Pabrik alat-alat berat. Oh, ada keren besar mau bangun apa itu? Sepertinya mau terjadi proyek besar-besaran di ibu kota Jerman ini ya. Oke. Mantap. Yang inilah, Bos. Oke, di depan situ ya. Oke, akhirnya sampai juga di kota Berlin, Jerman. Dan kita mendapatkan rating excellent ya. Kita tadi menempuh jarak 248 km dan waktu yang ditempuh atau dicapai di sini adalah 4 jam 4 menit dengan konsumsi bahan bakar 129,7 liter. Oke, di sini kita dapat 5.192 euro dan bonus dari level 1 itu 72 euro. Totalnya kita mendapatkan uang sebesar 5.264 euro. Lumayan juga. Itu kalau dirupiahin mungkin berapa ya? Sekitar 65 sampai 70 jutaan lah, sekitar segitulah. Oke, kita continue. Oke, segitu aja video kali ini. Kita akan kembali besok. Tentunya kita akan mencari job-job di negara lain ya. Mungkin next-nya kita akan ke negara Denmark atau hanya di sekitaran Jerman atau bahkan kita bisa ke Belanda, touring ke Belanda kan atau ke Switzerland atau ke Austria mungkin. Ya kita lihat aja besok. See you for tomorrow. This is your captain.